mereka yang kamu cinta. Kamu boleh namai itu rumah semalam. Mereka yang kamu cinta di dalamnya. Kesultanan Ternate terletak di Pulau Ternate yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara, Indonesia bagian timur. Secara geografis, letaknya berada di sebelah barat Pulau Halmahera dan termasuk dalam gugusan Kepulauan Maluku. Posisi kerajaan ini sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional pada masa lalu, terutama perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh. Karena letaknya yang strategis tersebut, Kesultanan Ternate berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh di kawasan Indonesia Timur. Awal sebelum berdirinya kerajaan Ternate, Pulau Ternate dihuni oleh 4 kampung utama, yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang momole atau kepala marga. Keempat kampung ini kemudian bersatu dan membentuk satu pemerintahan. Penyatuan ini terjadi karena beberapa alasan utama, yaitu pertama, keamanan dan pertahanan, kedua, kepentingan perdagangan, dan ketiga, pengaturan adat serta sosial. Dan dengan adanya pertimbangan tersebut, keempat kampung sepakat menunjuk satu pemimpin tertinggi yang dikenal sebagai Kolano. Dan dari sinilah terbentuk cikal bakal kerajaan Ternate. Pada awalnya, kerajaan ini belum menganut agama Islam. Pengaruh Islam baru masuk melalui para pedagang Arab yang datang ke pusat perdagangan rempah di Maluku. Dan Islam akhirnya menjadi dasar bagi sistem pemerintahan Kesultanan Ternate yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar di kawasan timur Nusantara, termasuk wilayah yang kini berada dalam Maluku Utara. Pendiri dan raja-raja penting. Pendiri dan raja awal yaitu ada Bab Masyhur Malamu pada tahun 1257 sampai 1272, pemimpin pertama Ternate. Lalu ada Kolano Marhum pada tahun 1432 sampai 1486, raja pertama yang memeluk Islam. Berikutnya ada raja-raja penting dan masa kejayaan. Ada Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Raja yang secara total mengadopsi Islam, mengubah gelar Kolano menjadi sultan dan menerapkan syariat Islam. Lalu ada Sultan Kairum Jamil pada tahun 1535 sampai 1570, raja yang gigih melawan monopoli dan intervensi Portugis di Maluku. Lalu ada Sultan Baadullah pada tahun 1570 sampai 1583. Sultan ketujuh yang membawa Ternate ke puncak kejayaan zaman keemasan, berhasil mengusir Portugis dan memperluas wilayah ke Sulawesi, Filipina Selatan, dan Kepulauan Marshall. 1. Sultan Zainal Abidin, Sultan pertama Ternate yang memeluk Islam sekitar abad ke-15, berperan besar dalam menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, mengajak rakyat dan bangsawan untuk masuk Islam. 2. Para ulama dan mubalik, datang dari daerah seperti Arab Saudi, Persia, dan Gujarat, menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah, pendidikan, dan perdagangan. 3. Pedagang Muslim, Ternate merupakan pusat perdagangan rempah. Pedagang Muslim memperkenalkan Islam melalui interaksi dagang dan pergaulan sehari-hari. 4. Peran kerajaan Kesultanan Ternate. Kerajaan mendukung pembangunan masjid dan pendidikan Islam, menggunakan kekuasaan politik untuk memperluas pengaruh Islam ke wilayah sekitar. 5. Hubungan antar kerajaan Islam Ternate menjalin hubungan dengan kerajaan Islam lain seperti Kesultanan Demak, membantu memperkuat penyebaran Islam di wilayah Indonesia Timur. Kesimpulan, penyebaran Islam di Ternate terjadi melalui kombinasi peran sultan, ulama, pedagang, dan dukungan kerajaan sehingga Islam berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Peninggalan sejarah Ternate.
Peninggalan sejarah Ternate bukan hanya sekedar benda mati, melainkan saksi bisu betapa perkasa dan kayanya kerajaan ini di masa lalu. Danau Ngade dan Danau Tolire. Meski merupakan situs alam, kedua danau ini memiliki kaitan erat dengan sejarah dan legenda masyarakat Ternate. Danau Tolire, misalnya, dipercaya sebagai kaitan dengan peristiwa tenggelam sebuah desa di masa lalu. Kesultanan Ternate. Keraton ini adalah pusat sejarah dan budaya Ternate. Bangunan yang berdiri kokoh ini menyimpan berbagai benda pusaka milik kesultanan. Keunikannya, di dalam keraton menyimpan mahkota berambut, sebuah mahkota sakral yang rambutnya diyakini terus tumbuh dan hanya dipotong melalui ritual khusus setiap Idul Adha. Selain museum, keraton ini memiliki fungsi sebagai kediaman keluarga sultan dan tempat upacara adat. Masjid Sultan Ternate. Masjid ini merupakan bukti penyebaran Islam yang kuat di Maluku Utara. Tradisi uniknya, terdapat aturan adat yang melarang jemaah pria menggunakan celana panjang dan kewajiban menggunakan penutup kepala. Masjid tersebut memiliki atap tumpang limas yang khas mencerminkan akulturasi budaya lokal dan Islam.